Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan sebelumnya perkenalkan, saya Syifa Aulia Zahra. Jadi di sini saya akan melakukan tugas mingguan dari praktikum statistika 2. Sebelumnya kita akan melihat soalnya terlebih dahulu. Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Jadi untuk uji hipotesis itu adalah sebuah uji yang digunakan untuk menguji kebenaran suatu hipotesis dan kemudian dapat ditarik kesimpulan apakah hipotesis tersebut itu diterima atau ditolak berdasarkan data sampel yang ada. Lalu selanjutnya itu jelaskan perbedaan antara hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Untuk hipotesis nol itu adalah hipotesis yang menyatakan ketidakadaannya hubungan antar variabel. Contohnya itu tidak ada hubungan antara nilai matematika dan nilai IPA. Lalu selanjutnya untuk hipotesis alternatif itu hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antar variabel. Lalu selanjutnya itu sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Untuk yang langkah pertama itu kita menentukan dulu H0 dan H1-nya, baik untuk satu populasi ataupun dua populasi. Lalu selanjutnya kita akan menetapkan taraf signifikasi atau alfa. Jadi untuk misalnya alfanya itu 0,01 atau 1%, berarti tingkat kepercayaan untuk menolak H0-nya itu adalah 99%. Lalu kita akan menentukan daerah kritis ataupun daerah penolakan untuk H0-nya tersebut. Lalu selanjutnya kita menghitung statistik uji dengan menggunakan parameter sampel, dan yang terakhir itu kita membuat kesimpulan apakah hipotesis tersebut itu diterima ataupun ditolak. Selanjutnya jelaskan perbedaan antara left tile test, right tile test, dan two tile test. Untuk yang pertama itu ada left tile test itu adalah uji pihak kiri. Jadi untuk daerah penolakan H0-nya itu Z kurang dari min Z alpha atau T kurang dari T H0-nya itu sama dengan H0 perbandingan dengan Pi sama dengan P0, dan H1 berbandingan dengan Pi kurang dari P0. Lalu untuk right tile testnya itu adalah uji pihak kanan. Jadi untuk H0 berbanding dengan Pi itu sama dengan P0, sedangkan untuk H1 berbanding dengan Pi itu lebih dari P0. Lalu selanjutnya ada two tile test. Two tile test ini adalah uji dua arah yang dimana pengujian H0 dan H1-nya itu dalam uji dua arah yang dimana H0 itu ditulis dalam bentuk bersamaan menggunakan tanda sama dengan, sedangkan untuk H1-nya itu ditulis dengan menggunakan tanda tidak sama dengan. Nah, selanjutnya itu untuk nomor 5 itu berikan 2 contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk ujinya itu yang pertama itu ada menentukan efektivitas dari obat baru. Lalu selanjutnya itu ada menguji kualitas sebuah produk di pabrik. Selanjutnya kita ke soal selanjutnya, ada perusahaan Six Food berpendapat bahwa untuk masing-masing kantong kue produk mereka itu paling banyak ada 2 gram lemak jenuh dalam satu kue. Dalam sampel 40 kue, ditemukan bahwa jumlah rata-rata lemak jenuh per kue adalah 2,1 gram. Asumsikan bahwa standar deviasi populasi adalah 0,25 gram pada tingkat signifikansi 0,5, dan dapatkah kita menolak klaim perusahaan rata-ratanya itu tidak melebihi 20 gram dan 20 gram itu masuknya ke M3.
Lalu kita akan mencari X bar itu atau rata-rata aktualnya itu adalah 21,5 gram, dan untuk sigmanya itu diambil dari standar deviasi, dan standar deviasinya itu adalah 1,5 gram. Nah, jika sudah kita definisikan, lalu kita akan mencari nilai kritis yang dimana alfanya itu diketahui, yaitu 0,05 atau 5%. Lalu kita tulis sintaksnya seperti ini. Ini untuk right tail itu memakai QNorm dalam kurung 1 min alpha 3. Lalu jika sudah kita print, lalu selanjutnya kita akan menghitung batas kritis rata-rata sampel untuk menerima H0. Nah, dengan sintaks seperti berikut, yaitu Z alpha dikalikan dalam kurung dengan rumus MTM ditambah dalam kurung Z alpha dikalikan dengan dalam kurung sigma dibagi SQRT dalam kurung M3. Lalu selanjutnya kita akan menentukan Z beta atau kesalahan tipe 2-nya. Untuk kesalahan tipe 2-nya itu sintaks seperti ini, yaitu Z beta X critical dikurangi X bar 3 per sigma 3 per SQRT. Lalu jika sudah ditulis semua sintaksnya, kita pilih semua, lalu kita runkan, maka akan didapatkan hasil. Untuk yang pertama itu, untuk Z alfanya itu adalah 1,644. Selanjutnya untuk batas kritisnya itu adalah 20,348. Lalu selanjutnya untuk menghitung Z beta atau kesalahan tipe 2-nya itu didapatkan hasil, yaitu 2,878094. Akan menentukan jawaban dari software RStudio. Untuk yang pertama itu kita akan menentukan komponen dari soalnya terlebih dahulu. Untuk ukuran sampelnya itu 50. Untuk M3 itu menyatakan tidak lebih dari 20 gram, yang dimana porsi kadar gula dalam satu porsinya itu. Lalu untuk rata-rata aktualnya itu adalah 21,5 gram. Lalu untuk sigma atau standar deviasinya itu adalah 1,5. Lalu selanjutnya kita akan mencari nilai kritisnya dengan menggunakan sintaks seperti berikut. Untuk alfanya itu menyatakan alpha itu menyatakan tingkat signifikansi yang dimana menolak H0-nya itu berarti sebesar 95%. Lalu selanjutnya kita akan menghitung batas kritis rata-rata sampel untuk menerima H0 dengan sintaks seperti berikut, yaitu M3 ditambah Z alpha 3 dikali dengan sigma 3 per SQRT dalam kurung N3. Lalu untuk selanjutnya yang terakhir itu kita akan menghitung Z beta atau kesalahan tipe 2-nya dengan sintaks seperti berikut, yang dimana P-norm ini adalah probabilitas gagal untuk menolak H0 pada
padahal H1. Nah, jika sudah, ini kita blok semua, lalu kita Ctrl Enter untuk merannya. Ini di sini kita akan mendapatkan Z alpha-nya itu adalah sebesar 1,644. Lalu untuk batas kritis rata-rata sampelnya itu adalah 20,34893 dan untuk Z betanya atau kesalahan tipe 2-nya itu 2,878. Sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.